Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kepada Bapak Ibu sekalian yang menghadiri pertemuan pada sore hari ini dengan live streaming. Pertama-tama saya ingin menyambut Pak Sestama, Pak Deptas yang merangkap Depga saat ini, teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman eselon 2. Puji syukur kepada Allah atas karunia dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan pertemuan melalui live streaming ini. Saat ini kita menghadapi kondisi luar biasa sehubungan dengan pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan bagi bangsa dan negara kita, baik dari sisi interaksi sosial maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan. Banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia yang memicu kebijakan pemerintah mengenai status darurat nasional sampai dengan pembatasan sosial berskala besar. Pada tanggal 14 Maret yang lalu, secara tidak terduga, kita telah kehilangan seorang figur ayah bagi organisasi kita. Seorang pemimpin, seorang sahabat yang telah memberikan usaha terbaiknya bagi organisasi, yaitu almarhum Bapak Ki Agus Ahmad Badurudin, Kepala PPATK kita. Beberapa dari kita tidak sempat mengucapkan kata perpisahan untuk beliau, tapi semua dari kita punya kenangan yang baik tentang beliau. Mari kita luangkan waktu sejenak, mendoakan beliau sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dalam suasana yang memprihatinkan seperti inilah, pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun PPATK yang ke-18. Usia yang cukup matang bagi suatu lembaga negara untuk dapat secara lebih baik menerima tanggung jawab yang diamanatkan oleh undang-undang maupun harapan dari stakeholder kita yang semakin meningkat. Pada usia 18 tahun, kita semakin dihadapkan kepada tantangan yang semakin lebih besar. Kepergian Kepala PPATK tidak berarti menghilangkan semangat dan cita-cita beliau bagi organisasi. Mari kita jadikan kenangan baik tentang beliau sebagai penambah motivasi untuk melanjutkan cita-cita beliau bagi organisasi kita, di mana kami berdua telah berjanji untuk menyelesaikan semua tantangan mendasar bagi organisasi PPATK pada saat masa tugas kita berakhir tahun depan. Kini beliau telah meninggalkan kita semua. Komitmen tersebut akan tetap menjadi komitmen saya dan seluruh teman-teman di PPATK. Sebagian besar komitmen tersebut telah terdokumentasi dalam bentuk program kerja yang akan kita jadikan panduan kita ke depan. Tantangan mendasar tersebut meliputi banyak hal, dari masalah kepegawaian, dari proses bisnis organisasi, penguatan kerjasama domestik dan internasional, penyempurnaan sistem pelaporan dan database, metode kerja analisis dan pemeriksaan kita, serta program-program prioritas seperti keanggotaan di Financial Action Task Force, IT System GoIML, Financial Integrity Report, Politically Exposed Persons, Information Sharing Platforms, dan kegiatan lainnya. Penyelesaian tantangan ini akan membawa perubahan signifikan bagi organisasi, termasuk perubahan budaya kerja dan cara kerja. Usia 18 tahun adalah usia peralihan antara remaja menuju dewasa. Sehingga dengan momentum ulang tahun ini, kami mengajak diri kami dan seluruh pegawai untuk menyiapkan tenaga dan pikiran dalam menyambut perubahan-perubahan mendasar yang akan kita lalui di masa mendatang. Krisis pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini, yang Indonesia hadapi, yang global hadapi, telah memaksa kita untuk merubah cara kerja kita. Mulai dari penerapan kebijakan bekerja dari rumah,
penyesuaian proses administrasi, optimalisasi teknologi, sampai cara kerja kita melakukan koordinasi dan tatap muka seperti sekarang. Penyesuaian kerja kita menuntut kreativitas dan inisiatif dari kita semua, yaitu bagaimana dengan tetap menjaga jarak, namun produktivitas kerja tetap optimal seperti sedia kala dan dilakukan secara akuntabel. Kondisi saat ini seyogyanya tidak menghalangi kita melakukan capaian-capaian selanjutnya, seperti yang telah berhasil kita lakukan pada tahun 2019 yang lalu. Sebagai contoh, opini wajar tanpa pengecualian selama 13 tahun berturut-turut dari BPK. Capaian 100% strategi nasional pemberantasan korupsi. Berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang bersih bersama dengan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Berkontribusi dalam berbagai satgas penegakan hukum di berbagai lembaga. Pengungkapan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik. Berkontribusi mendukung terwujudnya SDM, APU, PPT berintegritas melalui Indonesian Financial Intelligence Institute. Membentuk generasi anti pencucian uang di kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Terpilih sebagai regional representatif Asian Pacific Group untuk kawasan Asia Pasifik, sekaligus menjadi anggota Egmont Committee dan Egmont Reference Group. Menjadi co-chair Financial Intelligence Consultative Group, FICG, ASEAN plus Australia dan New Zealand. Memperluas jejaring kerjasama internasional dengan FIU di kawasan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan. Sukses dalam menyelenggarakan Egmont Working Group Meeting, pertemuan seluruh FIU di dunia di Jakarta. Namun demikian, di tengah upaya kita menggenjot produktivitas kerja kita, kami tetap meminta kepada seluruh pegawai untuk menaati aturan pemerintah dalam penanganan COVID-19, termasuk surat edaran yang sudah dikeluarkan untuk internal organisasi kita. Salah satu yang perlu menjadi perhatian bersama adalah larangan mudik, khususnya bagi seluruh ASN. Dan ini harus betul-betul teman-teman perhatikan, karena mengandung sanksi-sanksi yang tidak ringan. Kemudian kami meminta setiap pegawai agar memiliki asuransi kesehatan secara mandiri, selain BPJS Kesehatan. Kenapa hal ini harus dilakukan oleh teman-teman sekalian? Wabah COVID-19 telah mengajarkan kepada kita begitu rentannya kita terhadap penyakit, terhadap virus yang mudah menular dan mematikan. Kita semua tentu tidak mengharapkan kondisi seperti ini terjadi, apalagi sampai dengan waktu yang lama. Oleh karena itu, maklumilah dan laksanakanlah arahan dari pemerintah dan pimpinan PPATK, karena pada akhirnya untuk kebaikan seluruh masyarakat juga, termasuk pegawai dan keluarga pegawai. Situasi saat ini tidak memungkinkan kita melakukan kegiatan seperti biasa. Situasi saat ini tidak memungkinkan kita merayakan secara berlebihan tradisi ulang tahun organisasi kita, di mana sebagian masyarakat kita, bahkan mungkin tetangga kita, sedang berusaha memenuhi kehidupannya di tengah roda perekonomian yang berjalan lambat saat ini dan ancaman dari wabah COVID-19. Mari sebisa mungkin kita meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak, baik sesama pegawai, tetangga kita, petugas medis, maupun masyarakat lain. Selain kewajiban kita membantu sesama, kita juga memiliki kewajiban sebagai konsekuensi menjadi pegawai PPATK. Di tengah wabah COVID-19, kriminalitas tetap terjadi. Malah timbul modus-modus baru yang terjadi semakin kreatif dengan memanfaatkan kondisi wabah COVID-19. Oleh karena itu, seluruh komponen pegawai PPATK harus mendukung tugas utama kita, yaitu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Sekali lagi kami meminta pegawai mengikuti arahan pimpinan, atasan langsung, dan mematuhi aturan-aturan internal yang diterapkan saat kondisi seperti ini. Mulai dari mencatat kehadiran secara online, melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, dan melaporkan hasilnya, mematuhi aturan untuk diam di rumah kecuali ada tugas dan kepentingan yang mendesak, sampai melaporkan kesehatan secara berkala. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai atas kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas
yang telah dilakukan baik pada saat kondisi normal sampai dengan kondisi saat ini, yang menuntut energi dan perhatian lebih dari kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia maju. Mari jaga kebersihan diri dan lingkungan, serta tetap waspada terhadap tindak pidana yang mungkin terjadi. Semoga Allah selalu melindungi diri kita dan keluarga, memberikan keberkahan atas umur kita, dan merahmati setiap tindakan kita. Mari teman-teman sekalian kita berdiri. PPATK kuat. Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.